Tapi saya tadi ke Giri dan Kak Birgaldo ya. Karena kan bicara soal stigma, ini sebenarnya masalah terbesar masyarakat ini ya. Yang membuat terbelahnya ini semakin tajam. Kita tahu, udahlah, bukan rahasia lagi lah, ada golongan buzzer-buzzer itu kan bukan golongan lagi. Nah ini paling yang gencar tampaknya memberi stigma yang seragam dengan statement polisi itu tentang radikal. Karena kalau kita lihat ya di medsos ya harus diakui, itu yang namanya golongan yang satunya itu begitu, yang dibahas kalau nggak lain dan nggak bukan khilafah. Ya, bukannya itu khilafah nggak berbahaya atau HTI, tapi tak lain dan tak bukan setiap hari itu kita harus membaca khilafah, HTI, terus apalagi radikal begitu ya kan ya, yang seterusnya. Ini kan memberi kesan bukannya orang malah waspada, malah curiga. Jangan-jangan ini memang stigma yang ingin disampaikan. Iya, kalau kita melihat sejarah Republik ini sebenarnya masalah radikalisme, masalah tentang negara khilafah itu sudah ada benihnya. Malah dulu terjadi pemberontakan. Negara Islam Indonesia, Karamu Jakar, DITII. Ya sejarah ya, komunis juga ada loh Kak. Iya, tentu saja karena ini kan tentang politik. Bahwa komunis ingin berkuasa, kelompok kanan juga ingin berkuasa. Nah, bagaimana metode mereka ingin mendapatkan kekuasaan? Maka cara-cara politiklah dilakukan dengan propaganda, dengan mengkader, dengan melakukan mencari penyusupan, infiltrasi ke dalam lembaga negara, TNI dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang HTI sekarang, saya kira ini di negara-negara Timur Tengah juga terjadi. Ya, intinya adalah bukan tidak terjadi, jangan salah paham. Bukan hal itu tidak terjadi, tetapi kok sangat didengung-dengungkan, namanya juga bahasa didengung-dengungkan sampai misalnya tidak ada asap kalau tidak ada api. Kita tahu zamannya SBY itu kan HTI besar-besaran di Istora melakukan semacam ulang tahun. Cara mereka ingin merebut negara ini. Nah, ini tidak ada asap atau tidak ada api kalau tidak ada kalau asap. sudah membesar hampir 2 juta lalu dibekuk atau dibubarkan oleh Presiden Jokowi, tentu ada reaksi. Malah asapnya di Riau ya. Ya silakan. Gini ya, itu betul. Imajinasi tentang negara Islam, di mana dia muncul? Dari awal Republik. Bahkan sila pertama Pancasila bunyinya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian itu dihapus kata itu tuh. Tapi menghapus itu tidak berarti menghilangkan jejak historis itu. Jadi kita mesti biasakan hidup dalam imajinasi. Ada orang yang ingin negara Islam, biasa aja. Ada orang yang ingin negara komunis, biasa aja. Ada orang ingin negara ateis, biasa aja. Karena itu di tingkat imajinasi. Saya setiap hari bisa berubah-ubah imajinasi kan. Karena saya hidup itu kan. Yang tidak terjadi. Tapi Bung Rocky hanya satu mungkin ya, dari 260 juta penduduk Indonesia. Kenapa nggak dibikin semacam diklat supaya biasakan orang berimajinasi itu? Sekarang orang mau larang imajinasi itu, maka terjadi imajinasi liar kan? Bojok. Tapi kalau imajinasi itu kemudian diwujudkan dalam propaganda, kemudian menang pemilu begitu kan? Orang yang akhirnya itu konsekuensi demokrasi. Kalau nggak mau begitu, jangan pakai demokrasi. Dari awal bilang bahwa kami tidak ingin demokrasi, karena demokrasi harus bisa memunculkan pikiran gitu ya. Jadi kalau dibilang demokrasi perlu persatuan, salah. Demokrasi itu tidak memerlukan persatuan. Demokrasi memerlukan kemampuan mengolah perbedaan. Nah, Pak Jokowi nggak mampu mengolah perbedaan. Maka disalahkanlah demokrasi. Padahal kita memilih demokrasi dari awal. Jadi bagi saya, keadaan masyarakat ini berupaya untuk mencari imajinasinya. Bagaimana imajinasi itu bisa dihidupkan? Ya dengan membuat... Saya kira bukan masyarakat yang ingin mencari. Siapa? Tetapi dipaksa. Dipaksa oleh mereka yang ingin mencari kekuasaan. Sehingga Iya benar. Ya, Artinya apa? Kalau kita melihat di sini polanya adalah, contohnya begini. Pabrikasi daripada Ratna Sarumpait membuat dirinya operasi plastik, lalu mengklaim dirinya dipukuli oleh katakanlah rejim Jokowi. Ini tujuannya apa? Kalau kita lihat kan jelas ujung-ujungnya bagaimana terjadi delegitimasi kepada Presiden Jokowi sehingga pihak sebelah mendapat. Artinya ini apa? Ini ujung-ujungnya tentang perebutan kekuasaan. Yang lakukan. Saya kira seperti itu. Sangat sederhana. Delegitimasi itu, kalau Presiden punya integritas, kalau Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang mampu untuk melihat problem bangsa ini, legitimasinya naik terus. Ini faktanya, besok mau dilantik, legitimasinya turun.
Dukungan pada presiden tinggal dari 60 ke 40, satu survei 2 minggu lalu tuh. Survei apa itu, Bang? Ada Bapak, ada survei, ada di koran. Saya nggak pernah dengar. Tapi Berarti yang Anda saya nggak baca koran itu. Ya, tapi Ya, lepas kalau dari Abang itu. baca Quran, Nggak, sebut tapi dong. saya menggarisbawahi kata Kak Rocky tadi itu bahwa ini imajinasi, terserah orang khilafah, HTI, terserah demokrasi. Tapi ini bukan sebatas imajinasi loh. Apa yang bukan sebatas imajinasi? Radikalisasi itu telah membawakan contohnya yang dosen IPB. Iya, terus? Nah, kalau sudah bertindak kriminal itu karena Oke. pemikiran-pemikiran radikal itu seperti apa Oke, coba? bagaimana dibuktikan bahwa pemikiran radikalnya itu berimplikasi pada pembuatan bom? Siapa yang mesti buktikan itu? Pers, buzzer, presiden. Itu pengadilan yang nentuin apa ada hubungan logis antara imajinasi tentang negara Islam dengan dia membuat bom. Bagaimana kalau ternyata dia punya imajinasi negara Islam, dia bikin bom karena tetangganya nggak bayar. Enggak, kan tadi itu katanya Kan itu. menyerang yang Saya kira toko. Bang Rocky terlalu berimajinasi liar di sini. Harus sangat liar imajinasi. justru. Sehingga karena keliarannya itu, dia tidak mempercayai satu organ dari lembaga negara. Ya, emang nggak ada yang saya percaya karena negara nggak mampu untuk menghasilkan ini- kejujuran dalam komunikasi. Ini kan? repotnya. Artinya apa? Artinya Dia bohong sudah- lagi tadi itu. Bang Jadi Rocky selain sudah kedunguan tidak- kebohongan juga. Bang Rocky sudah selain tidak- kedunguan kebohongan juga. Iya, itu gini ya, kalau negara itu nggak dungu, tetapi juga tidak berbohong, orang masih anggap bahwa negara sempurna. Tapi kalau dia dungu sekaligus berbohong, ketidaksempurnaan itu absolut. Jadi negara bisa pilih, saya jadi pembohong tapi tidak dungu, atau saya dungu tapi tidak berbohong. Ini dua-duanya bekerja paralel tuh. Mana yang lebih buruk sih, dungu atau bohong sih? Yaitu dua-duanya perkawinan antara buruk dan buruk. Jadi ukurannya adalah kenapa publik tidak percaya. Publik yang mana ini? Ya, kita tidak Tadi bisa mengingkari kalau realitanya Anda ya. tanya itu, artinya Anda- saya mesti sebut. Oke, Iya. kalau begitu publik mendukung. Publik yang mana? Sama kan Ya, retorikanya kan? artinya Ya, apa? iya. Ketika klaim daripada Bang Rocky mengatakan publik, nggak publik klaim. yang mana? Tadi Ya. sebut publik dia katakan. Oke, Nah, seluruh yang dibacakan kalau kita Rahma bicara- Sarita tadi adalah Nggak, publik atau saya bukan? tidak mengada-ngada. iya, Pastinya tetapi karena Rahma hanya mengambil sebelah kiri. Oke, Tapi ambil kalau yang sebelah sebelah kanan, kanan, yang mendukung. mereka banyak percaya Sekarang- bahwa yang terjadi pada Wiranto Adalah itu real. ada real. Nah, itu kan tidak disampaikan. Tapi klaim publik tidak percaya, Gini ya, saya kira tidak mau benar saya terangkan juga. begini. Ada publik yang percaya Nah, bahwa itu real. itu benar kata-kata itu. Benar, Ya. tunggu ya. Ada publik yang percaya bahwa itu real, ada yang percaya bahwa itu tidak real. Itu fakta. Dua-duanya adalah persepsi itu. Oke? Jadi siapa yang mau saya percaya coba? Jadi Jadi begini. oke, sebentar sedikit saja. Apa yang terjadi pada Ratna Sarumpait? Kalau kita ambil Aduh, itu Sarumpait lagi. enggak, maksud saya begini, terjadi peristiwa kekerasan. Kemampuan you buat Kekerasan cari- ya. Cari contoh Maksud saya aja begini, cuman terbatas pada ya. saat terjadi Ratna Sarumpait kekerasan, kalau saya melihat nih, cebong-cebong, tidak ada yang pertama dalam 1 jam itu menghujat Ratna Sarumpait. Semuanya memberikan empati. Kalau kita lihat, oke. Nah, 1 jam pertama, tapi kemudian ada narasi-narasi yang mencurigakan. Lalu terjadi Pengadilan polisi memutuskan bahwa memeriksa. Ratna berbohong, Enggak, kan? enggak. Nah, Jadi maksudnya buat apa di- pada saat terjadi Wiranto itu dalam tempo 1 menit begitu terjadi blast ya informasi itu sudah langsung Langsung tidak ekspresi percaya. publik Iya, sudah nggak langsung percaya. tidak percaya. Tapi Anda melupakan Nah, ini istilah sebelumnya. ini artinya Maaf, apa? Kakak Birgado. Artinya legitimasinya turun. Bukan, artinya memang sudah masalah tentang kamu di sana, saya di sini. justru itu. Apapun yang kamu lakukan itu saya tidak percaya. Oke, Tapi- karena itu Itu loh. presiden mesti rekatkan ulang itu kan. Setuju kan? Presiden harus rekatkan keakraban ini. Enggak, masalahnya tadi Kakak Tapi Bir presiden mulai dengan stigma itu konyolnya di situ. Ya malah baik. Tapi lepas dari itu ya. Ya. Tadi Kakak Birgado selalu membuat contoh Ratna Sarumpait ketika terjadi sudah agak lebih lama ya. Yang lebih Oke. baru lagi adalah Soal- hoax yang ambulans yang membawa baut Yes. itu. Itu juga bukan hanya beberapa lama. Sebelum polisi nge-tweet sudah ada yang duluan buzzer-buzzer itu udah memberi stigma seperti itu kan. Nah ini kan juga bukan tidak menunggu waktu lama, ketidakpercayaan. Jadi Nah, orang inilah. anggap itu satu skenario itu. Jadi ini Anda tidak melihat suatu akumulasi ketidakpercayaan begitu bahwa itu seperti itu. Ya, pada saat peristiwa ambulan itu bahwa ada gambar ya yang terjadi, kita melihat respon publik memang berbeda-beda. Ya. Terus terang dari gambar video itu ada ambulan lalu ada batu. Nah, Nggak ada batunya ada dua. batunya ya kalau kita lihat. Cuma masalahnya apakah itu dibawa dari
tempat pertama ambulan itu pergi ke sana, atau dari demonstran yang membawa batu itu lalu ke situ. Ini dua hal yang berbeda. Kesimpulan polisi? Kesimpulan polisi jelas kan, mengatakan bahwa itu bukan dari orang ambulan yang membawa, tetapi ada demonstran yang ingin bersembunyi, Itu berlindung di kesimpulan. sana. Itu koreksi terhadap kesimpulan. Iya. Lain. Itu kan. Polisi menyimpulkan sebaliknya. Memang ada, terus dia koreksi. Ya, saya kira kan sudah jelas, sudah clear. Apakah gitu itu loh. menimbulkan tadi itu eskalasi itulah yang menimbulkan kemudian ketidakpercayaan publik atas keterangan polisi karena Iya, karena suka berubah-ubah begitu kalau ya. saya berbohong, orang bilang itu moral Anda tuh. Tapi kalau institusi berbohong, itu dianggap paket dari satu skenario. Itu rumus. Ya, Anda melihat itu berbohong, bukankah itu apa ya? Bisa saja kan salah, bukan berbohong intentionally ya. Berbohong karena itu institusi yang lakukan. Bisa juga salah kutip begitu kan bisa aja. Masa Orang nggak boleh salah? Benar, tapi tetap mesti dianggap itu kesalahan institusi, artinya kesalahan yang skenario-nya terjebak gitu. Kalau saya berbohong kan individual, kalau presiden berbohong itu tidak individual, itu menyebabkan keretakan panjang. Kalau polisi berbohong dengan soal ambulans, orang akan ingat kok institusi berbohong ya. Lain kalau pejabat bicara dan dia salah kutip asistennya tuh. Udah bisa dikoreksi oleh presiden kan. Tapi kalau presiden yang bikin salah, siapa yang mau koreksi? Ya, jadi banyak statement-statement yang kesannya itu seperti menakut-nakuti begitu loh, Kakak Birgado ya, baik dari aparat. Ya, tadi itu baik itu radikal, ISIS yang narasi-narasi yang meskipun ancaman itu memang benar ada. Tapi karena dinarasikan berlebihan, dia jadi too good to be true. Berlebihan itu orang. Nah, percaya ini itu juga sensasinya. diikuti pola yang sama dilakukan oleh para buzzer-buzzer itu di kubu Cebong begitu kan? Saya kira tidak ya. Untuk kasus Wiranto tidak ada, karena memang dari Bukan kasus Wiranto, kasus stigma maksudnya. Oh, stigma, oke. Ya, kalau stigma saya kira memang faktanya demikian, bahwa memang ada ISIS. Kita lihat dulu ada ancaman bahwa ada HTI, ada JAD, dan kelompok-kelompok yang dulu dari Abu Bakar Basir dan turunan-turunannya. Bahkan itu kan ketika sebuah peristiwa fakta. Wamena, kita tahu Basir lebih sibuk tetap mengangkat isu khilafah dan HTI-nya begitu gitu. Jadi ada organizer issue, dan akhirnya kan diakui negara kan bahwa ada organizer issue. Pak Muldoko sendiri bilang bubar aja organizer issue karena merepotkan negara. Enggak, Muldoko nggak bilang begitu, buzzer. Iya, buzzer. Nggak perlu ada organizer issue. Iya, itu bahasa humasnya begitu. Bagi saya yang belajar tentang semiotik, sebetulnya itu organizer issue. Kalau dia cuma buzzer, ngapain dibubarin? Menyatakan membubarkan, nggak mungkin buzzer dibubarkan. Kalau Muldoko bilang buzzer dibubarkan, artinya organizernya yang mesti berhenti. Kan itu pesannya tuh. Masa Muldoko bilang buzzer dibubarin, ya itu Iya, kalau ngaco dong. Kak Birgado nggak Jadi, bisa dibubarkan buzzer ya nggak buat bisa diri lah. sendiri kan ya kan. Tapi kalau organisasinya Saya kira diorganize saya kira tidak ya. Lalu kenapa diminta dibubarkan? Jadi begini, ini saya kira karena ada kesamaan pikiran, kesamaan Tunggu, ide. pertanyaan saya ya, kenapa diminta kata-katanya dibubarkan? Bukan, Yang dibubarkan bukan. itu organisasi, bukan Bukan. ide. Saya berarti ada pernah dibentuk kan kalau dibubarkan dulunya ada gitu kan. Ini Saya kira begini, Mbak Rama. Kalau kita lihat kontestasi Pilpres, tentu diperlukan tools. Ya. Tools itu apa? Adalah tim-tim kampanye. Ya. Itu sudah pasti. Kelompok sebelah juga melakukannya. Itu namanya Gitu. organi- Oke. organizer. Tapi setelah itu sudah tidak ada lagi. Iya. Perang sudah selesai. Nah, tetapi karena keikatan yang sudah terjalin kemarin itu, maka tentu ada kesamaan pikiran, gitu loh. Sehingga tanpa dikasih oleh konduktor, tanpa dikondak, itu mereka seiring sejalan saja. Seperti saya misalnya. Ya, saya tidak masuk di sana, tetapi pikiran saya selaras sama mereka. Apakah saya dikatakan buzzer? Tentu tidak, gitu loh. Tetapi pada saat kontestasi Pilpres, kedua belah pihak menggunakan metode yang sama. Ya. Cara yang sama, strategi yang sama. Bicara Terus salahnya soal di mana gitu? Stigma ini ada video yang beredar ya. Nanti kita tayangkan ya. Oke. Buzzer juga, buzzer atau tidak ya, Abu Janda pasti Oke, ya. saya nggak Itu tahu. begitu, saya tidak tahu ya. Nah, itu juga kelihatan sekali ingin memberikan stigma begitu, bahwa yang melakukan itu adalah bahwa bahkan lebih radikalisasi itu lebih buruk, lebih ancaman daripada komunis begitu. Kita tahu ada Gubernur Anies Baswedan mengatakan ancaman nyata, komunis sudah menjadi ancaman nyata, itu menjadi kritik. Bahkan dikatakan justru radikal dan khilafah. Ini kok seperti ada persaingan antara dua faham ini begitu. Ingin memberi kesan bahwa yang lebih mengancam adalah faham khilafah dan
radikalisme seperti itu. Menurut Anda gimana, Pak? Saya nggak kenal itu Abu Janda, saya Abu Tempurung saya kenal, jadi saya nggak bisa komentari abunya Tempurung gitu. Saya nggak tahu tuh. Ya, nanti kita tayangkan. Tetapi begitu ada stigma yang ingin dibangun juga bahwa kita tahu ketika zaman Pak Harto begitu, stigma komunis itu begitu didengung-dengungkan Ya, begitu kan. Ya. Nah, sekarang ini justru sebaliknya begitu. Ya itu karena itu permainan stigma itu kan dipesan kan. Misalnya tiba-tiba ada isu komunis, tiba-tiba ada isu radikal. Semua isu itu muncul menjelang satu peristiwa politik real. Pelantikan presiden misalnya kan. Ya dengan sendirinya dikeluarkan, jadi dicicil dikeluarkan stigma itu. Kalau dia betul-betul stigma, diperiksa supaya stigmanya berhenti, lakukan preemptifnya tuh. Kan ini, Ya. jadi humas istana itu nggak ngerti apa yang disebut tadi logistic of perception, yang justru mengumpankan stigma balik dari. Ini yang menarik dari Kak Rocky ini, Pak Wiraddo. Kalau memang itu adalah ancaman, khilafah, HTI, radikalisme, kalau itu memang ancaman, kenapa justru kubu yang sebelah itu membuat itu menjadi olok-olok, menjadi didengung-dengungkan juga, menjadi perpecahan? Bukankah kalau memang itu ancaman, harusnya direkatkan begitu kan? Saya kasih contoh deh gampangnya nih. Saya dianggap sebagai bagian dari itu 21 segala macam. Pernah ke Ruki itu. Memang saya pernah ceramah di Ruki, tempat Abu Bakar Ba'asyir. 200 meter semua udah hai. Tapi saya tiba di situ dengan pikiran yang tetap. Saya seorang liberal, pandangan politik saya sekuler, debat dengan mereka yang dianggap sebagai militan radikal segala macam. Terjadi itu percakapan tuh. Terus saya terpapar dengan radikalisme. Enggak, saya nangkap mereka berpikir bahwa yang terjadi injustice. Sekarang soal HTI. Lah kan udah dibubarin. Hantunya kemana? Ya udah nggak ada, udah dibubarin. Hantu itu tetap melekat di dalam ketakutan. Kenapa orang takut? Karena pikiran pemerintah selalu jadi pemerintah berpikir begini, semua warga negara adalah radikal teroris, kecuali yang diizinkan negara. Kan mesti pemerintah berpikir terbalik. Semua adalah warga negara, kecuali yang diindikasikan sebagai pelaku kekerasan. Mestinya itu yang diucapkan. Bukan dipukul rata semua tuh, terus dicicil yang ini yang kita keluarin. Sampai kita ingat ya ada yang mendaftar Angkatan Darat begitu dipermasalahkan karena postingannya Ya, gitu. iya, karena permainan Menjadi. Nah, ini kan harusnya permainan isu yang dipolitisir. Kalau isu itu adalah isu radikal, isu teroris, itu kan kriminal, bukan politik kan. Kalau politik mau dilarang, nggak bisa dilarang. Politik itu adalah bagian dari imajinasi di demokrasi. Perbuatan kriminalnya yang mesti ditindak. Saya berpikir mau bikin negara Islam besok pagi, siapa yang mau larang pikiran saya coba? Anda mau bikin negara komunis, saya mau bikin Bang Rocky tentu kalau negara bicara ini kan di dalam tataran apa ya, konteks sebuah keadaan ideal. Oke. Kenapa orang Di lain dalam nggak boleh tataran berpikir di seperti saya? tataran akademisi gitu ya. Kenapa orang lain Saya- nggak boleh berpikir Nah, akademis seperti saya? masalahnya begini kalau menurut saya Bung Rocky, Iya, coba. tidak semudah itu dalam Juga konteks tidak kita sesulit itu buat melakukan. dalam konteks kita berbangsa dan bernegara. Karena di negara manapun Iya. ancaman terhadap perebutan kekuasaan itu selalu ada. Jadi Ya. akhirnya Anda juga Bukan. mengedarkan Tapi begini. ketakutan terus Bukan menerus bukan itu. bukan Itu bukan ancaman mengedarkan. Anda membuka pintu seluas-luasnya Harus dibuka. tanpa ada Tidak penyaring boleh filter. tidak boleh ada folder Bahkan apapun. di negara Di mana? Malaysia, Singapura, mereka memiliki Internal Security Act. Oke. Ya, Bikin Internal Security Act kalau begitu di sini. ya, itu kan sudah dihapus undang-undang Ya, karena subversif. itu. Nah, Yang maksud dihapus saya kenapa begini, gitu subversif? kalau undang-undang itu ada, inilah bahwa terjadi realita bahwa ada orang yang memang ingin mengambil alih negara. Dalam konteks radikalisme, Apa yang salah orang mau ambil alih negara? ya Jepang? tentunya Ya, tidak bisa kalau kita Jadi gini kan, bicara tentang sistem ketatanegaraan. Iya, orang mau ambil alih masuklah negara. ke dalam konteks Gini pemilu. saya terang ya. Jangan Iya, melakukan iya, kan gerakan. itu. Orang Yes. bersiap Gitu loh. ikut pemilu, mulai sekarang saya mau mengambil alih negara. Kapan itu? Saya cicil sampai 2024. Salah nggak? Tapi pemilu tiba. Ya tentu, Kenapa? tentu kalau begini maksudnya, kalau terjadi terorisme itu kan akan membuat persepsi publik bahwa pemerintahan ini tidak legitimate, bahwa pemerintahan ini lembek, bahwa pemerintahan ini lemah, sehingga ketika terjadi ekonomi negara kita akan turun oleh karena investasi
publik, Nah, melihat ekonomi jatuh, Ini, maka tentu kondisinya, prakondisinya, ini Gini prakondisi ya, Ya, maka silakan. akan terjadi Saya- itu yang disebut namanya masuklah kelompok-kelompok mereka Ya, untuk logika menjatuhkan Anda negara. terbalik gitu. Krisis ekonomi selalu menghasilkan teroris. Bukan karena teroris maka terjadi krisis ekonomi. Ah, itu kekacauan logika Anda tuh. Salah tuh. Tetapi ini yang saya tidak mengerti nih Kak Rocky. Karena itu kan cuma imajinasi. Orang nggak apa-apa khilafah. Tetapi imajinasi itu menimbulkan masalah besar loh. Apa masalahnya? Loh, ketika kemudian pelaku-pelaku teror melakukan bom Tangkaplah, apa susahnya? dengan alasan tadi itu, imajinasi tadi itu. Yang ditangkap perlakuannya, bukan imajinasinya yang dilarang. Di dalam hukum, perbuatannya yang dilarang, bukan imajinasinya tuh. Kan Anda nggak bisa buktikan seseorang 24 jam imajinasi stabil Oke, kan? kalau ada orang berimajinasi misalnya, Ah. oke, membunuh sesama itu, membunuh anak kecil misalnya, itu bisa Oke. menambah kekuatan. Bisa Jadi kan? marilah kita bunuh semua anak-anak Ya, kecil, boleh aja, begitu, imajinasinya kan. ya Terus, kan? iya. Terus saya mempropagandakan itu, merekrut anggota Oke, begitu. oke. Ini perlu dibubarkan nggak orang-orang seperti itu? Sekarang yang dibubarkan bukan imajinasi membunuhnya, tapi perekrutan itu yang mesti dibuktikan bahwa ini perekrutan untuk pembunuhan. Ya udah ditangkap kan? Nah itu yang dilakukan perekrutannya yang Ya ditangkap aja. sudah ya itulah makanya HTI dibubarkan, Ya, karena kemudian itu udah dibubarkan, apalagi yang mau ditangkap ya udah bubar. Ya tentu tidak sederhana itu. kan ya. harus di Ini Anda selalu bikin Nggak, tidak karena sederhana begini, untuk- begini. harus sederhanakan supaya kita HTI ini ya. secara badan, ya dibubarkan. Terus? Tetapi apakah orang-orangnya itu tidak berimajinasi membentuk baru? Berarti ada hukum tentang kriminalisasi imajinasi. Bukan maksud Loh, saya. gimana dong? Artinya ini kan bagaimana antara apa ya? Antara seperti kalau kita lihat konteksnya adalah antara polisi dengan penjahat. Oke, maksudnya adalah tidak akan pernah ada orang yang mengidam-idamkan negara yang dalam persepsinya negara Islam misalnya. Dengan cara apapun dia pasti akan wujudkan itu. Nah kalau sekarang HTI dibubarkan, Gini. bajunya bisa berbeda. Ini- Cuma ini- prakondisinya sekarang itu jelas mereka Ya. sedang Ini logika lakukan yang begitu. yang justru berbahaya. Orang yang mengidam-idamkan negara Islam pasti dia akan wujudkan. Yang mengidamkan negara komunis pasti akan wujud. Ah, itu kekacauan pikirannya tuh. Karena keinginan itu bisa dibatalkan oleh keadaan sosial. Kenapa saya mengidam-idamkan komunis? Karena saya butuh keadilan sosial. Begitu keadilan sosial, idam-idaman saya itu berhenti. Jadi jangan bikin satu cara berpikir yang menuju arah yang sebetulnya secara logis palsu. Itu soalnya. Nggak palsu, data fakta empirik sudah ada, Bung Gini Rocky. nih, Anda bilang dimulai dari sejak Republik ini berdiri, begitu. Saya tahu itu. Iya. Saya Terus bisa mengapa dikatakan bahwa mereka yang mengidam-idamkan pada ujungnya itu kan akan berbenturan. Itu Ya. maksud saya gitu. Pada Bung Rocky. ujungnya akan berbenturan. Ya, sudah pasti. Itu konklusi juga yang buruk. Kenapa? Saya hari ini bisa mengidam-idamkan. Itu Bung Rocky. Loh, kenapa Tetapi yang lain pada bisa? mereka ketika mereka melakukan bikin itu diskriminasi sehingga orang. terjadi Tapi- ngangkat senjata begitu loh. Nah, Dan ini- itu ini fakta juga ada empirik. juga. Saya juga bisa Saya angkat bukan senjata. hoax. Banyak data dan fakta gitu Coba loh. Tapi kalau soal HTI juga menjadi pertanyaan, ini benar-benar imajinasi. Karena belum ada catatan kekerasan yang dilakukan. Tidak seperti komunis kan, yang sudah ke lubang buaya segala Ini, macam. ini, Ini kan ini. benar-benar imajinasi juga begitu. Ya, saya kira kan jelas banyak sekali peristiwa-peristiwa apa ya? Apa yang dilakukan HTI coba? Ya, jadi saya bingung juga Orang angkat kriminalnya. bendera, orang bikin diskusi. Tapi Setiap hari saya ikuti. tapi Gini ya. dasar negara ingin merubah bentuk negara begitu menjadi negara Islam. Itulah kejahatannya. Saya juga ingin merubah bentuk negara. Kenapa dia nggak boleh berpikir yang sama? Karena dia punya senjata, saya nggak punya senjata. Kan yang Anda persoalkan ingin merubah itu. Bung Rocky kalau sendirian nggak ada masalah. Tapi kalau dia sudah membuat 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu tentu sudah berbeda. Apa masalahnya orang? Masalahnya adalah Gini ya, saya terangkan pelan-pelan ya. Iya. 120 juta orang, separuh dari orang Indonesia menginginkan negara komunis. Apa itu negara komunis? Keadilan sosial. Cuman dia nggak bisa ucapkan komunis. Tetapi kan semua orang ingin keadilan sosial. Berapa ya? Lebih dari 2 juta, 120 juta. Karena penduduk miskin 120 juta menurut Puan Maharani itu. Jadi semua orang berpikir itu. Jadi apa yang salah? Ya. Jadi gini ya, itu bahayanya dalam logika. Anda ingin blame banyak orang dengan mengandalkan satu peristiwa. Lalu Anda bilang, kalau saya kan cuma 1 orang. Kalau 2, kalau 3, kalau 4, kapan sesuatu disebut jenggot? Kalau 1, kalau 100, kalau 1000, kalau cuma 1 uras. Jadi yang saya kritik selalu cara berpikir yang tidak lengkap gitu. Dan itu diedarkan dalam upaya untuk retorik, untuk demagogi itu bahayanya. Apakah kita menunggu sampai terjadi seperti Suriah? Nah, ini kan bahasanya kan. Itu bahasanya lagi coba. Kita mau menunggu sampai Suriah. Jadi seolah-olah semua orang potensi untuk pergi belajar ke Suriah.
Bukan, maksudnya sampai negara kita Ya, karena itu. pecah karena perbedaan Iya. imajinasi Oke. tadi itu. Gampang buat hasilkan itu. Apa? Akrabkan kehidupan berwarga negara. Siapa yang bisa lakukan? Presiden. Cerdaskan kehidupan bangsa. Naikkan kemampuan pertumbuhan ekonomi. Selesai soal. Jadi selama ekonominya nggak bisa dinaikkan oleh presiden, karena presiden tidak mampu untuk memprediksi keadaan eksternal, bahkan kalau ekonomi tidak tumbuh 7%, itu kesalahan eksternal. Bukan, kesalahan Anda untuk memasukkan variabel eksternal waktu perencanaan, itu kesalahannya. Kalau itu terjadi, nggak ada orang yang nuntut tentang disparitas. Kalau ada keakraban berwarga negara,